Woi Ji, masuk. Bang. Masuk. Sehat. Duduk. Duduk ya. Duduk. Oke. In this night, a starry sky, my baby told me that the sun. Oke. Apa nih yang dulu nih? Jadi kita mau bikin video podcast. Podcast. Iya, podcast. Nah, jadi di sini gua ngajak lu nih buat kita ngebahas isunya tuh tentang politik luar negeri antara Indonesia dan Palestina, khususnya Indonesia di kawasan Timur Tengah. Makanya di sini kita mau bikin podcast. Ini BTW udah mulai nih ya. Oh, udah mulai. Oh, itu kameranya? Iya, itu kameranya. Jadi kita mulai aja. Aman aja, aman. Oke. Oke. Ini mau jadi mic aja kali ini. Hah? Mau jadi Oh, jadi mic aja boleh, nggak apa-apa. Kita pegang aja. Siap. Oke. Jadi sebelum kita mulai dulu nih Ji, kita perkenalan diri dulu. Oh, perkenalan ya? Iya. Oke. Mulai dari gue ya. Boleh. Perkenalkan nama saya, nama gue Muhammad Fatan Dwi Azmi dengan akhiran NIM 108. Oke. Gue nih. Boleh Ji, boleh. Izin ya. Izin. Baik, perkenalkan nama gue Enggi Wijaya. Boleh nggak sih gue nyebutin asal kota gue, kan gue bangga menjadi. Oh boleh. Santai aja, santai. Oke, gue dari Tangerang ya. NIM akhir gue itu 020. Udah, jadi kita mau bahas apa nih? Jadi isu ini tuh emang sebenarnya klasik gitu ya, karena udah lama banget. Cuman tetap bakal relevan sampai saat ini karena ini tuh menyangkut dengan politik luar negeri gitu. Ya, yang kayak yang tadi udah gue bilang, yaitu hubungan Indonesia dan Palestina dan kebijakan politik luar negerinya Indonesia terhadap kawasan di Timur Tengah gitu. Dan ini tuh kita bakal ngelihat perkembangannya tuh mulai dari eranya Soekarno sampai eranya Presiden Prabowo Subianto gitu. Ngomong dingin nih, kopi nih. Oh, minum boleh. Izin. Boleh diminum. Santai. Oh, Ya, lanjut. Oke, jadi berarti topik itu penting ya buat hubungan Indonesia. Karena ya kita tahu sendiri lah, Palestina itu kan bukan sekedar ya kayak negara Islam pada umumnya lah, kayak kita mentang-mentang kita negara Islam nih, kita mandang Palestina tuh sebagai negara Islam. Sebenarnya iya kayak biasa-biasa gitu lah. Sebenarnya tuh enggak. Palestina itu udah ngebantu kita dari zaman penjajahan dulu. Waktu sorry guys ya. Jadi waktu zaman dulu, waktu zaman penjajahan, dia tuh salah satu negara yang ngedukung kita. Ngedukung ya. Iya, ngedukung kita. Jadi secara historisnya itu dia itu ada di kehidupan di partisipasi atas kemerdekaan negara Indonesia. Itu ada. Itu berpartisipasi, makanya topik yang lu bahas ini itu menurut gue penting, jujur penting. Karena ini tuh berhubungan dengan ikatan lama antara Indonesia dan Palestina ya. Karena balik lagi tadi Palestina ini udah hadir sejak Indonesia merdeka ya. Karena jadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia gitu. Makanya dari segi historinya udah ada banget ini ya. Nah, terus juga selain dari itu tuh kita juga bakal ngebahas perkembangan secara kronologis. Jadi kita mulai runtutan dari era Soekarno gitu ya. Yang dimana kan Soekarno kan punya sikap anti kolonialisme. Artinya dia juga karena ada perasaan senasib yang sama dengan Palestina, merasa kalau adanya kolonialisme ini tuh merugikan gitu kan. Makanya dari sini pun Soekarno ini udah senasib lah, udah menyamakan dengan adanya Palestina ini gitu. Terus juga dengan Soeharto yang lebih pragmatis, dan juga Gus Dur yang lumayan kontroversial karena berusaha membuka ruang dialog dengan Israel gitu. Terus juga dari Megawati sampai SBY, Jokowi dan bahkan Prabowo gitu ya, yang dimana lebih menekankan ada diplomasi kemanusiaan dan berusaha menstabilitaskan kawasan gitu. Jadi ini banyak nih hubungannya ya? Banyak hubungannya. Jadi dari presiden terdahulu kita juga udah ada hubungannya. Ada hubungannya pasti. Oke lah, Patan. Jadi ya biar pembahasan di podcast kali ini tuh nggak kayak deskriptif lah, kayak yang apa sih cuma asal-asal ngomong doang ya. Ya udahlah, mungkin gue bakal nyebutin beberapa teori sih yang menurut gue tuh agak masuk sih sama topik-topik kita. Oh boleh. Kayak ya paling teorinya tuh kayak three level of analysis dari Kenneth Waltz atau
rasional aktor model, dan birokratik politik model, dan juga apa ya? Banyak lah teori-teorinya. Cuman yang menurut gue penting itu yang tadi gue sebutin ya, apalagi kan the three level of analysis, kita harus bisa analisis hubungan ya, yang tadi apalagi yang lu sebutin tadi ya, yang dari presiden sebelumnya segala macam. Betul, kita menganalisis semuanya gitu. Jadi kalau gitu berarti kita langsung aja ke pembahasan intinya gitu ya. Masa inti boleh. Gimana kita mulai ngebedah nih, mulai dari kita pakai teori dari level analisis ini gitu untuk membedah di eranya Soekarno dulu. Jadi kita bakal ngebedah satu persatu nih sampai ke eranya Prabowo, dan nanti kita berusaha ngebedain minimal 2 lah kita ngebedain. Jadi dari eranya Soekarno misalnya sama era Soeharto kita bedain. Jadi ada perbandingan gitu. Nah di sini kita mulai dari era Soekarno dulu nih. Soekarno ya, dimana dari awal tuh kan Soekarno tuh udah berusaha menjadikan isu Palestina itu sebagai bagian perjuangan global gitu untuk menentang adanya kolonialisme. Nah, salah satu buktinya itu adalah keputusan untuk tidak mengundang Israel pada konferensi Asia Afrika, yaitu pada tahun 1955 nih. Karena menurut Soekarno itu tuh dianggap Israel itu terlibat dalam kolonialisme. Nah, kolonialismenya itu dilakukan terhadap Palestina. Makanya dari itu Soekarno merasa tidak ingin adanya kolonial di antara konferensi tersebut gitu. Nah, pada masa ini gitu kan, Indonesia ini menegaskan bahwa selama Palestina belum merdeka, Indonesia ini juga tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi memang di sini tuh ditekankan supaya tidak adanya hubungan diplomatik selama Israel itu tidak mau memerdekakan Palestina gitu. Berarti bahwa presiden pertama kita tuh anti banget yang kolonialisme. Anti banget ya. Yang gua tahu dari bapak presiden kita, dia tuh kayak sampai ngedirin Nasakom tuh biar semua yang ada di ASEAN itu biar bersatu. Jadi biar nggak ada kolonial kayak gitulah, biar bersatu semua. Biar bersatu, makanya pakai ideologi Pancasila. Nah, ya gitu. Oke, berarti Soekarno. Berarti gua boleh nih ngejelasin era Soeharto? Boleh silakan. Jadi lu tau gak sih kan, kalau di masa Soeharto itu pendekatannya itu lebih diplomatis dan teknokratis. Jadi Indonesia waktu zaman beliau itu tuh aktif dalam Organization of Islamic Cooperation, atau yang bisa kita tahu OKI lah. Jadi sejak 1969 Indonesia tuh mendukung PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina ketika dia itu diakui oleh PBB. Tahu kan PBB? Tahu PBB. Bisa gue jelasin ya. Perlu. Lanjut. Jadi itu tuh pada tahun 1974, yang meskipun Soeharto yang kita tahu itu berpihak kan kepada Barat, ke Barat-Baratan lah. Kita lanjut ke eranya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Boleh lu jelasin ya. Jelasin. Kan ini lumayan unik nih Gus Dur nih, jujur ini unik banget. Ya. Beliau ini unik banget. Awalnya humanis itu keluar situlah. Jadi Gus Dur ini tuh sempat bikin berusaha ngebuka ruang dialog gitu. Jadi Gus Dur itu punya pendekatan yang emang lumayan agak beda dia. Dia ini tuh berusaha buat ngebuka ruang dialog, justru malah berusaha pengen ada ngebangun hubungan diplomatik dengan Israel. Yang mau ngebangun ya? Iya, dia berusaha mau ngebangun gitu. Yang padahal secara resmi tuh Indonesia sendiri pun nggak pernah gitu adanya ngebangun hubungan diplomatik. Dan justru malah Indonesia tuh anti kolonialisme banget gitu. Nah, dari keputusan atau kebijakannya Gus Dur inilah justru malah menimbulkan adanya perspektif yang lumayan agak bertabrakan gitu dengan pendukung dari pro Palestina sendiri gitu. Karena ya memang dari era Soekarno sendiri pun kan udah ditekankan kalau misalnya Indonesia ini anti kolonialisme, tapi Gus Dur malah sebaliknya gitu. Jadi perspektif yang universal dan pluralisnya itu ngebikin ya ini tuh lebih terbuka gitu terhadap dialog ya antar agama. Cuman ya memang dukungan dengan adanya membuka ruang dialog sendiri tuh nggak ngebuat dukungan ke Palestina itu berubah gitu. Jadi wacana ini tuh jadi kayak bertabrakan dengan
ke apa ya, dengan prinsipnya dari Indonesia itu sendiri. Nah, dari Gus Dur sendiri kita lanjut ke Megawati. Oke, Megawati. Kita Boleh Megawati. sini. Boleh berarti oke. Megawati. Santai aja, santai. Menurut pandangan gue ya, Megawati ini tuh sebenarnya ya you know lah, dia tuh apa ya, menurut gue pribadi nih, Iya. dia tuh nggak apa ya, nggak kreatif. Jadi Kreatif. menurut gue tuh era Megawati tuh kayak balik lagi ke pendekatan tradisional. Ya, gitu Jadi, lagi ya. ya kayak gitu lagi, kayak apa ya, sehingga gue tuh kayak dia tuh mempertegas dukungan dia tuh terhadap Palestina lewat diplomasi multilateral. Oke. Yang dimana multilateral sendiri tuh kayak memperluas program pendidikan untuk warga Palestina dan menolak pembangunan pemukiman ilegal di Israel. Jadi saat itu kan apa ya, kayak gini nih, program-program kayak gini, pendekatan kayak gini kan udah dilakukan sebelumnya nih. Ya buat apa mau ditegasin? Ya boleh lah kita tegasin lah biar upgrade itu ya. Biar sebagai peringatan. Cuman menurut gue harus ada kreativitas sendiri, kayak entah itu apa ya, kayak cara apa, pembangunan apalah, inilah apa, program atau gimana. Ya betul sih. Harusnya ada kreativitas yang dikit keluar dari otak seorang presiden perempuan pertama kita. Betul, perempuan Ibu pertama bagi Ibu Megawati. Iya. Jadi ya memang di eranya Megawati ini tuh lebih apa ya, lebih kayak gitu-gitu aja gitu. Iya itu ya, benar jujur. Kayak cuma ngelanjutin doang dari yang sebelumnya, yang menyuarakan pro Palestina, terus juga ngasih apa namanya bantuan program pendidikan, terus menolak adanya pembangunan pemukiman ilegal Israel gitu ya di Palestina. Ya yang memang udah ada gitu. Nah, dari Megawati sendiri ini kita lanjut nih ke eranya dari SBY. Iya, boleh lah lu jelasin. SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Itu Presiden culture kita. Oh siap. Suka lukis ya? Lukis. Mantan presiden, Mantan presiden kita memang yang ini oke banget gitu. Nah, di eranya SBY sendiri itu dia ini cukup terkenal sebagai presiden yang emang paling aktif gitu berdiplomasi Palestina. Nah, dan salah satu capaian yang paling besarnya itu ya dukungan Indonesia terhadap resolusi Majelis Umum PBB tahun 2012, yang dimana resolusi tersebut itu mengakui Palestina gitu sebagai non-member observer state gitu. Nah, Indonesia ini juga melakukan program capacity building yang dimana melibatkan lebih dari 1.500 warga Palestina. Jadi ya mungkin berbeda dari Megawati yang kayak gitu aja. Kalau ini lebih apa ya, lebih kelihatan lagi, iya, kelihatan lagi kalau benar-benar mendukung Palestina sendiri. Secara belak-belakan gitu ya. Belak-belakan Apalagi langsung. pas di apa? Majelis, Iya. ya PBB itu sendiri kan, langsung ini kan, Ngomong kan, ya. ngomong, Berani. ya. Nah, dari SB lanjut nih ke Jokowi. Oke. Coba gimana Jokowi nih? Jokowi ya, era Jokowi jujur unik. Oke. Jujur nih. Jadi di era Jokowi itu apa ya? Dia tuh lebih menonjol ke arah diplomasi kemanusiaan yang hampir sama lah. kayak Megawati. enggak. Oh, siapa Kayak nih? Gus Dur. Oh, Gus Dur ya. Lebih kemanusiaan. Humanis. Iya. Jadi Indonesia kan pernah gitu jadi tuan rumah di tuan rumah acara extraordinary OIC Summit pada tahun 2016. Oke, 2016. Dan pada saat itu menegaskan kembali Indonesia itu menegaskan kembali dukungan two state solution. Di situ Jokowi kayak apa ya, kayak ngasih apa ya, lu tau kan di Palestina tuh di zaman Jokowi dia membangun rumah sakit. Oh, rumah sakit Indonesia di Gaza itu ya. Rumah sakit Indonesia yang di Gaza itu menjadi simbol soft power Indonesia yang sangat dihargai masyarakat Palestina dan dunia internasional. Jadi secara nggak langsung Jokowi menunjukkan sisi humanisnya, sisi kemanusiaannya dengan cara membangun rumah sakit. Tapi itu tuh Jokowi juga dikit-dikit dia tuh menaburin bumbu
power Indonesia. Dan sorry ya tadi ada sedikit gangguan. Oke, tadi Kita lanjut ya. Jadi soal era Prabowo Subianto yang mendesak gencatan senjata. Oke. Jadi Indonesia ini tuh menjadi salah satu negara yang peran aktifnya itu mendesak ada gencatan senjata secara permanen. Gitu. Permanen. Oke. Jadi supaya Palestina ini tuh bisa memerdekakan dirinya. Dan di mana ada juga statement yang diberikan oleh Prabowo pada di mana gitu lupa ya. Pokoknya Prabowo ini tuh bilang kalau misalnya mau mengakui kemerdekaan Israel asalkan Israel juga mengakui kemerdekaan dari Palestina sendiri gitu. Jadi ya memang Prabowo ini tuh menegaskan gitu kalau misalnya posisi Indonesia ini tuh ya pasti akan mendukung kemerdekaan dari Palestina itu, yang dimana itu tuh berdasarkan perbatasan 1967 gitu. Nah dari ketujuh presiden yang tadi kita udah sebutin nih gitu, bisa nih kita misalnya mau ngebandingin dari kedua presiden itu kan, misalnya dari Presiden Soekarno sama Soeharto atau sama apa yang kira-kiranya yang seru apa nih gitu. Dari lu ada nggak nih kira-kira? Yang seru ya? Iya yang seru. Menurut gue yang seru tuh apa ya? Gus Dur seru. Asik. Karena pendekatannya kan humanis segala macem yang katanya kita anti kolonialisme, tapi dia mau berdamai dengan Israel, bukan diplomatik gitu ya. Diplomatik dengan Israel itu. Oke. Berarti kita bakal ngebandingin Gus Dur sama Prabowo deh, karena kan secara Prabowo ini kan presiden baru nih. Tapi udah ada apa ya namanya Gerakan permanen itu kan. Jadi kita bakal ngeliat nih perbandingan dari politik luar negerinya antara Gus Dur dan Prabowo ini gitu, khususnya sebagai presiden gitu. Jadi kita bisa mulai dari yang pertama, kita bisa melihat perbedaan yang paling jelasnya itu kira-kira apa gitu yang dari Gus Dur sama Prabowo ini gitu. Yang paling jelas nih. Paling jelas. Kira-kira. Jadi yang paling jelas menurut gue nih, menurut gue ya. Boleh. Jadi perbedaan yang paling tajam lah, yang paling tajam yang bisa kita simpulkan itu ada di orientasi masalah kekuasaan. Jadi waktu zaman Gus Dur kan itu lebih menekankan demokratisasi. Even ketika lu ketika itu bikin posisinya sendiri, ketika itu bikin posisinya sendiri jadi lebih rapuh. Jadi di Gus Dur tuh lebih mendekatkan demokratisasi. Oke. Tapi itu juga bikin posisinya itu lebih rapuh. Sedangkan di masa Prabowo itu lebih menekankan konsolidasi, kontrol dan efektivitas negara yang kadang berpotensi mengurangi ruang deliberasi publik. Itu sih menurut gua. Tapi kalau dari gue sendiri sih ya, gue setuju sih ya, karena memang di era Gus Dur ini kan Gus Dur tuh malah justru memperluas gitu kebebasan sipil, dan juga di saat aparat dan elit itu masih pada kebingungan gitu ya, karena eranya Gus Dur itu adalah era pasca Orba. Nah tapi yang ironinya itu tuh upaya yang dilakukan Gus Dur untuk membuka ruang demokrasi ini tuh seringkali gitu dibatasi oleh resistensi politik yang justru malah bikin pemerintahannya itu tuh jadi dianggap tidak stabil gitu. Jadi ya memang karena adanya resistensi politik yang dilakukan terhadap kebijakan Gus Dur ini, jadi jadi dipandangnya tuh ya negara Indonesia ini belum stabil gitu. Berarti Indonesia belum dipandang stabil banget. Iya betul. Oke. Ya seperti yang lu bilang tadi ya. Betul gitu. Sementara nih Prabowo itu datang di kondisi negara yang jauh lebih baik, tidak seperti yang di masa Gus Dur yang tadi lu sebutin, yang berantakan, yang pecah-pecah. Jadi Prabowo itu bisa banget gitu kayak manfaatin momentum itu untuk mendorong kayak proyek-proyek besar. Tapi kritiknya dari gue nih, kritiknya ya. Jadi percepatan pembangunan itu tuh bisa menormalkan gaya pemerintahan yang lebih sentralistik kalau tidak diimbangi mekanisme kontrol. Jadi
kalau misalnya proyek-proyek yang dibilang sama Prabowo itu dipercepat, ya ibarat kata sentralistik kayak kita sebut, itu tuh bisa menjadi pisau untuk kita sendiri. Jadi apa ya, senjata makan tuan lah. Oke, senjata makan tuan. Iya, jadi nggak bisa berkelanjutan. Bisa-bisa itu membawa kerugian kepada negara kita itu. Dan yang emang sering kita lupa juga nih kan, Gus Dur itu tuh berani banget gitu ya ngambil keputusan politik dia. Yang dimana memang keputusan politiknya itu nggak populer banget lah. Orang juga jarang yang tahu lah keputusannya. Cuman ada aja gitu ya. Ada aja gitu ya. Gerakan-gerakan tambahan lah gitu kan. Cuman ya memang dampak yang diberikan dari kebijakan Gus Dur itu punya jangka panjang gitu. Kayak misalnya isu pluralisme dan keberpihakannya kepada minoritas gitu ya, seperti di Papua gitu. Betul. Yang dimana masyarakat Papua ini meminta untuk bisa mengibarkan bendera bintang kejora gitu. Yang dimana ya Gus Dur tidak mengambil yang melihat itu sebagai masalah gitu. Kayak ya udah, kalau misalnya ngomong ngibarin bendera, tinggal ngibarin bendera doang kan. Itu kan cuma sebagai bendera, itu sebagai simbol doang kan. Itu cuma bendera gitu kan. Tapi memang dari Gus Dur sendiri itu masih memiliki syarat nasionalisme, yaitu mengibarkan bendera bintang kejora ini tuh tidak melebihi dari bendera putih. Jadi ya memang kebijakannya itu nggak terlihat secara langsung, tapi justru memiliki jangka panjang gitu sampai saat ini, yang dimana dirasakan gitu sama khususnya masyarakat minoritas gitu ya. Nah, sedangkan Prabowo sejauh ini itu lebih pragmatis dan fokusnya itu tuh lebih kepada hasil. Jadi berusaha supaya program-programnya itu memiliki hasil yang cepat gitu ya, supaya langsung terlihat dan secara politik itu juga aman gitu. Yang memang ini tuh berbanding terbalik dengan gayanya Gus Dur sendiri gitu kan. Karena memang Prabowo ini tuh pengen cepet-cepet kelihatan hasilnya gitu, dibandingkan Gus Dur yang nggak langsung kelihatan hasilnya gitu. Ya memang Gus Dur kayak gitulah. Oke, bener sih, setuju banget sama pendapat lu tadi yang lo jelasin tentang pragmatis itu. Jadi memang ya, pragmatis itu terlihat efektif, tapi pragmatis itu bisa beresiko jika menggeserkan fokus dari penguatan institusi ke sekedar proyek. Jadi dia lebih pentingin proyeknya daripada institusinya, yang dimana demokrasi itu bisa terlihat stabil di permukaan tapi rapuh di level kelembagaan. Jadi begitu. Ya, berarti kurang lebih sama kayak yang tadi gue juga bilang kan, kalau misalnya kebijakannya Gus Dur ini kan lebih ke yang sifatnya tuh jangka panjang. Ya, betul. Hasilnya belum kelihatan gitu. Itu dia. Tapi memang tujuannya dari Gus Dur sendiri itu tuh untuk membangun dasar dulu, fondasinya dulu dibikin kan sama dia kan. Yang sedangkan kalau di eranya Prabowo ini tuh dia lebih ke hasilnya dulu, covernya dulu nih, kelihatan atau enggak nih, bener gitu. banget. Bagus atau enggak nih covernya, yang gimana itu tuh memiliki plus dan minus gitu ya. Ya mungkin memang nggak kelihatan secara langsung gitu ya kalau misalnya dari kebijakannya Gus Dur gitu. Tapi itu memang manfaatnya jangka panjang. Tapi kalau misalnya dari Prabowo sendiri, mungkin untuk membuat citra baik gitu ya di internasional gitu ya. Cuman ya memang kalau misalnya fondasinya aja kurang bagus atau nggak bagus gitu ya, lama-lama itu bakal runtuh juga akhirnya gitu. Jadi ya memang keduanya itu sama-sama penting gitu ya. Tapi ya konsekuensinya itu dari pendekatan mereka tuh ya pasti ada gitu. Dan itu tuh beda-beda. Yang dimana Gus Dur lebih memperkuat fondasi demokrasinya, tapi ya memang karena dinilai tidak memiliki hasil gitu ya. Karena ya memang jangka panjang gitu. Karena dianggap tidak efisien, sedangkan Prabowo itu tuh lebih memperkuat di kapasitas eksekutifnya, berusaha untuk menunjukkan covernya dulu nih gitu kan, supaya kelihatan bagus dulu nih citranya. Ya, tapi ya memang itu yang harus menjadi concern atau hati-hatinya dari si Prabowo gitu ya, karena kalau misalnya tidak diperhatikan juga ini tuh bisa menggerus adanya pluralismenya dari politik itu sendiri gitu. Ya tepat lah yang lu omongin tadi. Betul. Dari segi gaya, dari dua gaya itu, pelajaran besar yang bisa diambil itu ya kayak Indonesia itu butuh keseimbangan. Indonesia itu butuh banget keseimbangan, kayak keseimbangan efektivitas tanpa mengorbankan demokrasi dan kebebasan politik
tanpa mengorbankan stabilitas negara, betul. Jadi kita tuh benar-benar butuh seimbang, tanpa harus mengorbankan ini, tanpa harus mengorbankan itu. Di tengah-tengah Kita jadinya. tengah-tengah jalannya, iya. Iya, Tadi kan benar. yang disebut tadi kan, Iya. yang Prabowo itu terlalu pragmatis. Pragmatis, Iya, ya. dia terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru. Iya betul, Betul. betul. Jangan itu tuh nggak terlalu baik buat kita. Iya, karena bisa jadi itu senjata makan tua Iya, lagi iya, nanti ya. iya, besi pisau itu. Iya. Benar banget. Ya oke sih, sebenarnya oke juga ya. Ah. Dari perbandingan kedua presiden itu juga kita bisa paham gitu kalau misalnya tiap presiden tuh punya level analisis individunya masing-masing gitu ya. Cara mereka berdiplomasi dan cara mereka menjadi sebagai presiden itu juga beda-beda. Ada yang membuat kebijakan untuk memikirkan jangka panjang dan ada juga yang memang membuat kebijakan untuk terlihat hasilnya secara langsung gitu, yang pengen outputnya tuh kelihatan langsung. Nah, dari tadi kita udah ngejelasin ketujuh presiden, kita ngebandingin juga dari dua dari 7 presiden itu, kita bakal ke sesi tanya jawab nih. Mau tanya jawab? Ada? Ada Oke, tanya siap, jawabnya. siap. Boleh. Tapi kita kurang lebih ada berapa pertanyaan ya? 5-7 pertanyaan sih. Oke. Cuman ya ini kita santai-santai aja ya. Boleh pertanyaannya. banget. Pertanyaannya itu kita bisa mulai dari yang pertama ini. Ada pertanyaan gua keluar dulu nih. Boleh. Oh, Ya. mau ini lempar-lemparan kita. Lempar-lemparan kita. Boleh banget. Jadi pertanyaan pertama ini tuh dalam pergeseran dari era Soekarno ke eranya Soeharto, gimana peran dari konteks perang dingin yang memengaruhi pendekatan Indonesia terhadap Palestina? Oke, lu bakal nyinggung tentang perang dingin ya. Perang dingin. Di era Soekarno sama Soeharto, betul. Jadi gua bakal jelasin nih ya. Mhm. Jadi di era Soekarno itu isu Palestina itu dilihat dari kacamata anti imperialis. Nah, Oke. sedangkan di era Soeharto itu masih masuk Indonesia itu masih masuk orbit Barat. Oke. Hingga lebih pragmatis, tapi dukungannya terhadap Palestina itu tetap konsisten, hanya gaya diplomasi yang berbeda. Ya walaupun di era Soekarno dia lebih mandang Palestina tuh harus melawan apa penjajahannya itu ya. yang tadi kita sebutin. Kalau Bapak Soekarno itu kan anti imperialis ya, sedangkan Soeharto yang masa kepemimpinan itu terlalu kebarat-baratan, dia juga tetap mendukung terhadap Palestina. Jadi ya itu sama-sama mendukung, tidak ada yang berubah, hanya gaya diplomasi saja yang berbeda. Itu Berarti gitu ya. iya itu. Oke, berarti intinya walaupun Indonesia ini terlibat atau masuk ke dalam perang dingin ini dan di eranya Soeharto ini lebih ke arah orbit barat gitu Iya, orbit barat. Cuman memang dukungan terhadap Palestinanya ini tuh tetap konsisten gitu. Cuman yang memang berdiplomasinya yang berbeda. Iya. Oke, ini lanjut pertanyaan 2. Gua nanya lu lagi, nanti 3 pertanyaan udah ke lu baru nanya ke gua. Boleh Pertanyaan lagi. banget. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua ini kan opini publik Indonesia sangat pro ke Palestina. Jadi publik Indonesia kan sangat pro banget nih ke Palestina ya kan. Nah, pengaruhnya itu sebesar apa sih di era demokrasi ini? Boleh. Pengaruh ya. Jadi menurut gua itu tuh apa ya? Sangat besar gitu ya. Pengaruhnya. Contoh jelasnya kayak reaksi keras terhadap wacana Gus Dur dalam membuka hubungan dengan Israel. Oke. Pemerintah pasca reformasi itu harus mempertimbangkan opini publik untuk menjaga legitimasi politiknya. Gitu. Jadi itu besar banget gitu. Jadi berarti berpengaruh banget. Iya, berpengaruh banget. opini publik ini. Benar, berpengaruh banget. Apalagi waktu Gus Dur mau buka hubungan dengan Israel tuh bener habis-habisan lah ya. Ya, apalagi kan waktu di zaman Gus Dur kan baru keluar dari reformasi ya. Reformasi. Itu negara ngacak-ngacakan banget. Iya. Benar. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir buat lo, nanti lo bisa nanya ke gua. Boleh. Nah, pertanyaan selanjutnya ini tuh apa keuntungan strategis jangka panjang dari konsistensinya Indonesia mendukung Palestina?
keuntungan strategis jangka panjangnya. Jadi menurut gua itu ada di keuntungan moral. Keuntungan moral. Ya, jangan kita dukung Palestina, nggak gitu juga sih konteksnya. Jadi kita nih ngedukung Palestina, itu bisa naik negara-negara Timur Tengah buat mendukung kita juga. Karena kita sama-sama mendukung dong. Iya, sama-sama mendukung. Ibarat kata lu dukung nih, gue juga dukung. Jadi sama-sama timbal balik, adalah timbal baliknya. Jadi ini tuh nguntungin apa ya? Ya bahasa formal kayak dukungan negara-negara Timur Tengah juga kita dapat. Terus stabilitas politik domestik kita dapat. Hal ini itu membuat kebijakan tersebut tuh apa ya? Rasional secara jangka panjang. Jadi dengan kita narik negara-negara timur nih, kita bisa ngebeli pasokan minyak, murah, dengan harga murah segala macam, itu kan jangka panjang. Iya, mungkin itu jawaban dari gua. Berarti tadi 3 pertanyaan buat lu udah selesai, dan sekarang mungkin bisa lu nanya ke gua 3 pertanyaan juga nggak apa-apa. Baik, gua bakal nanya tentang apa ya? Yang unik. Mungkin gue bakal nanya asal pertama saat ini lah. Boleh. Menurut lu nih, kalau Soekarno hidup di apa ya, di konteks geopolitik hari ini, apakah pendekatan yang dia lakukan pada masa Orde Baru itu apa namanya, Orde Lama itu masih relevan nggak menurut? Menurut gue ya, kalau misalnya Soekarno masih hidup gitu dalam konteks geopolitik hari ini, menurut gue itu masih relevan secara moralnya. Karena menurut gue dari prinsip Indonesia sendiri yang anti kolonialisme itu kan udah menunjukkan gitu kalau misalnya apa ya, yang eranya Soekarno tuh masih dibawa sampai saat ini. Gitu. Iya. Cuman ya memang ada beberapa adaptasi yang dilakukan gitu ya. Jadi misalnya karena sekarang dunia ini udah mulai multipolar gitu kan. Terus jadi di cara kita berdiplomasi ini mungkin udah perlu lebih strategis, terus juga harus lebih fleksibel. Iya, jadi kita nggak bisa asal-asalan lah gitu kan. Jadi ya memang kalau misalnya Soekarno ini masih hidup di era geopolitik hari ini gitu, ini tuh bisa apa namanya, masih relevan lah gitu, masih oke lah untuk di Indonesia saat ini gitu, karena ya memang kita ini menolak banget adanya kolonialisme. Gitu ya, walaupun apa namanya tadi yang lu omongin ya, apa Soekarno itu anti imperialis, anti kolonial lah ibaratnya disebut, itu juga harus adaptasi ya. Betul, adaptasi kondisi saat ini. Ya, kondisi saat ini, karena ya kita kalau sembrono sedikit atau melenceng sedikit dari apa ini Indonesia, prinsip Indonesia yang apa namanya, bebas aktif bebas aktif, terus kita juga ikut dalam gerakan non-blok kan. Non-blok non-blok itu bisa juga kan jadi pisau atau senjata makan tuan buat kita sendiri ya, karena kita menyuarakan kita tidak berpihak mana-mana gitu kan, tapi justru kita malah mendukung salah satu pihak gitu. Itu. Yang dimana kan Indonesia sendiri ini kan berada di gerakan non-blok ini itu atau memiliki sifat bebas aktif itu bukan berarti kita diem doang gitu kan, tapi kita tuh justru bebas itu karena kita tidak terikat dengan manapun, tapi itu kita aktif gitu dalam menyuarakan isu-isu kemanusiaan gitu. Jadi ya memang Indonesia itu berada di posisi tengah-tengah gitu, tidak terikat pada blok manapun, gitu sih kurang lebih. Gua mau nanya lagi nih, boleh. Jadi gua mau nanya tentang menurut lu nih. Menurut gua presiden mana yang kontribusinya paling besar dalam konteks kita kali ini menurut lu? Menurut gue ya, presiden yang kontribusinya paling besar kalau misalnya kita lihat secara diplomasinya gitu ya, SBY sendiri kan itu secara diplomasi dia tuh bisa, yang tadi kita udah ngomongin, dia tuh di apa namanya, resolusi PBB tahun 2012 dia menyuarakan menyuarakan bahwa kita tuh Indonesia tuh mendukung penuh kemerdekaan dari Palestina sendiri.
Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari sisi kemanusiaan ataupun aksi nyatanya, Jokowi ini tuh secara sisi kemanusiaan itu tuh lebih lebih condong terlihat gitu, karena dengan mengirimkan lebih banyak bantuan seperti pasokan makanan, kesehatan, bahkan sampai membuat rumah sakit Indonesia di Gaza itu kan, itu kan sebagai bentuk salah satu soft powernya Indonesia, yang itu tuh menjadi salah satu citra juga bahwa Indonesia ini tuh terlibat gitu dalam isu-isu kemanusiaan. Dan dari keduanya itu jadi bisa memperkuat bahwa Indonesia ini tuh memiliki posisi yang sangat berpengaruh gitu di dunia, karena kita dalam sektor kemanusiaan tuh sangat memiliki peran gitu. Ada mungkin mau tanya lagi? Gue udah cukup sih. Cukup ya. Oh iya. Oke, kalau gitu gue ada satu pertanyaan lagi nih buat lo. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Silakan, aman aja. Ini sih terkait Gus Dur tadi ya, dimana kita kan udah bahas Gus Dur juga. Nah, menurut ini bagaimana memahami langkah Gus Dur gitu dari perspektif individual levelnya? Oke, individual level ya. Iya, individual level. Jadi menurut gue nih, itu kayak bukti nyata gitu ya, bagaimana suatu karakter pemimpin dapat mempengaruhi kebijakan, yang dimana sendiri Gus Dur yang kita tahu bersifat pluralis itu membuat kebijakan berbeda dari presiden yang lain. Jadi ada aja gitu yang dipikirin sama Gus Dur, kebijakan-kebijakan ada aja ya, yang kita sampai yang kepikiran bahwasannya kita bakal ngebuka diplomatis dengan Israel asal kedamaian terjadi. Iya. Itu nggak ada di pikiran kita pada saat itu. Apalagi di negara yang lain kacau balau. Iya, pasca Orde Baru. Jadi itu sifat pluralis yang dimunculkan oleh Gus Dur itu yang membuatnya lebih kelihatan. Jadi ya mungkin dari Gus Dur itu adalah kebijakan-kebijakan yang memang kita melihatnya apa sih ini kebijakannya gitu kan, tapi ternyata dampaknya tuh oke juga gitu kan dibanding presiden-presiden lain gitu. Iya, betul. Oke, karena itu pertanyaan terakhir, nanti kita udah di ujung acara juga ya. Kopi udah habis nih. Kopi juga udah habis gitu kan. Nah, mungkin dari lu sebagai penutup bisa ada yang mau disampaikan mungkin? Oke, dari gua sendiri keseluruhan dari pembahasan kita hari ini gitu ya. Oke. Jadi dari gue sendiri sih dari seluruh pembahasan yang kita bahas kali ini, episode podcast kali ini, dalam podcast kali ini, jadi itu terlihat bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina itu bukan sikap yang spontan. Tapi itu ada sejarahnya. Iya, ada sejarahnya ya. Kita tuh mendukungnya bukan karena ini, tapi kita tuh ada historisnya, ada buktinya, ada rekam jejaknya. Kita nggak ngomong. Ya itu dia, kita nggak ngomong. Bener banget, kita itu nggak ngomong. Karena memang punya perasaan senasib ya. Terus juga dari sejarahnya waktu kita merdeka yang mendukung pertama Palestina. Itu dia. Ya betul. Dan sampai saat ini juga kita masih menyuarakan pro Palestina. Iya. Harus kita harus balas budi lah. Iya betul. Walaupun kita nggak bisa secara banyak ya, karena kita juga kan negara non-blok. Nah ya betul, tidak berpihak pada negara manapun gitu ya. Dan juga dari tadi kita mulai dari Soekarno hingga Prabowo, itu kan setiap presiden juga memiliki pendekatan yang berbeda-beda gitu. Tapi yang memang inti dari kebijakannya itu ya tetap sama, mendukung kemerdekaan Palestina, dan itu tuh menjadi sebuah komitmen gitu ya untuk Indonesia gitu terhadap anti kolonialisme tadi. Dan juga karena Indonesia ini memiliki prinsip kemanusiaan, jadi ya memang itu tuh udah menjadi bagian dari negara Indonesia sendiri lah. Betul. Gitu. Dan mungkin ada lagi? Ya dari gua semoga pembahasan itu bisa ngebantu kita nih yang nonton podcast. Betul. Dari ngebantu lu juga buat belajar lebih jauh gitu ya. Jadi buat memahami isu Palestina yang bukan hanya dari segi moralitas, tapi dalam konteks hubungan internasional maupun sejarahnya. Nah, jadi kita tahu sejarahnya, kita tahu juga hubungan negerinya gimana. Dan tentu juga dari segi moralitas juga kita bersuara lah gitu ya. Itu dia.
Dan ya oke baik, mungkin teman-teman terima kasih yang udah mendengarkan podcast ini, yang udah Kasih. sampai akhir. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Ya, karena betul. kita udah selesai juga. Dan kalau misalnya lanjut ya lanjut, kalau enggak ya enggak gitu. Ya. Jadi terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Angel udah mampir. Sampai ya. Oke. Masih kopi udah Aman, enak. Udah jam berapa juga ini ya? Thank you nih Angel udah mampir. Gue juga Cabut siap. Makasih ya. Makasih yo.